Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Di video kali ini kita mau sedikit sharing-sharing perkembangan Zakaria Sidik dan kebunnya. Tentunya kebun kelapa sawit seperti yang ada di belakang kita ini, yang sudah kita dapat dari pada saat waktu kita magang di Jepang. Nah, sharing apa sih yang akan kita bagikan? Oke, memang sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, ya mungkin sekitar 3-4 bulan terakhir, kita jarang mengupload atau mengunggah video ke kanal YouTube Zakaria Sidik ya. Dikarenakan kita lagi mencoba fokus untuk merawat kebun kita yang ada di belakang ini salah satunya guys. Karena ada beberapa titik kebun kita, jadi kita harus merawatnya beberapa tahap kayak gitu. Di sebagian tempat, contohnya yang ada di belakang ini contoh kebun yang udah mulai sedikit rapih ya, bagus ya, udah mulai menghijau, bersih, rapi. Sementara ada beberapa titik di kebun yang lainnya itu masih kuning, masih tahap pembersihan awal seperti itu guys. Nah, di beberapa kolom komentar di video kita ada juga yang menanyakan nih, perkembangan kebun kelapa sawitnya sekarang sudah seperti apa. Nah, di video kali ini nanti kita akan mencoba jalan-jalan untuk menunjukkan bagaimana perkembangan kebun kelapa sawit kita saat ini. Dan ada juga yang menanyakan di kolom komentar itu tentang bentuk pohon kelapa sawit kita sekarang sudah seperti apa. Karena ada beberapa teman-teman yang pernah menonton channel YouTube kita tentang kelapa sawit waktu saat saya baru pulang dari Jepang. Itu memang kuning-kuning ya, kuning-kuning dan lurus-lurus ke atas gitu ya, daunnya, tajuknya itu ke atas semua kayak gitu ya, kurang hijau dan batangnya kurus-kurus. Untuk saat ini alhamdulillah ada sebagian kebun yang sudah cukup rapi, dan mungkin ini bisa kita sharingkan ke kawan-kawan perkembangan kebun kelapa sawit kita saat ini. Dan inilah yang membuat kita dalam beberapa bulan terakhir itu jarang mengunggah video ke kanal YouTube, karena kita mencoba memfokuskan untuk membenahi kebun kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tentunya produksinya meningkat, dan tentunya itu kembali lagi pada income kita ya. Seperti itulah namanya juga kita sebagai petani ini, harus ada perputaran keuangan itu tuh dari kebun itu harus kembali ke kebun seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita jalan-jalan aja ya. Dulu kita lihat-lihat perkembangan kebunnya saat ini. Ya udah lumayan sih, nggak usah lama-lama, mari kita langsung jalan-jalan keliling kebun kelapa sawitnya yang sudah mulai rapi. Yuk. Oke teman-teman, kita jalan-jalan dulu ya ke kebun kita ini. Dan ini kita mau tunjukkan perkembangan kebun kita yang semulanya ya bisa dikatakan kurus, dan sekarang sudah mulai ada sebagian titik kebun yang sehat seperti itu ya. Nah, ini untuk area lahannya sendiri sudah mulai bersih, bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang semulanya ini memang banyak semak, banyak anak kayu, kemudian kita bersihkan dengan cara ditebas, kemudian dilanjutkan dengan disemprot. Jadi alhamdulillah jadi bagus kayak gini. Kemudian anak kayunya juga kita buang ya. Jadi bagus kayak gini ya, bersih ya, alhamdulillah. Nah, memang pada kebun kelapa sawit itu perlu dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan nanti pohon sawitnya itu tuh bersaing dengan gulma-gulma ya. Memang tidak perlu terlalu bersih, tapi setidaknya tidak garung kalau kata orang Jawa ya. Nah, ini untuk lahannya udah mulai bersih, terus susunan pelepahnya sudah mulai sealur seperti itu ya. Ada yang gawangan hidup, kita bikin gawangan hidupnya sebelah sini, kemudian gawangan matinya sebelah sini. Ini untuk memudahkan proses pengerjaan. Nah, untuk figur pohon kelapa sawitnya sendiri sekarang sudah seperti ini. Sebelumnya memang ini salah satu contoh aja ya. Ada juga kok yang jelek, nggak bagus semuanya. Nah, ini salah satu contoh yang mulai menghijau seperti itu ya. Ini kita fokuskan dulu. Ini untuk buahnya sendiri ada lumayan, ini tidak terlalu besar tapi ada ya, lumayan bagus ya. Ada yang masih mentah, dan kemudian itu ada yang mulai memerah itu ya. Untuk tajuknya sendiri sekarang sudah mekar ya, tidak mengelicit atau mengarah ke atas semua. Sementara sekarang ini tajuk daun kelapa sawitnya itu sudah ndampiak kalau kata orang Jawa, sudah sudah jatuh ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini pelepahnya udah mulai jatuh ke bawah. Kalau dulu itu sebelum sehat itu pelepahnya itu tuh ke atas semua kayak gitu guys, karena kekurangan hara ya pada saat itu ya. Untuk batangnya sendiri ya
karena ini sebelumnya adalah sawit yang tidak terawat, jadi agak kecil memang ya guys ya, tidak seperti pohon sawit yang dirawat dari kecil sampai besar dengan asupan yang cukup seperti itu ya. Kita jalan-jalan lagi, dan ini memang sudah ada beberapa buah yang membrondol ya, contohnya seperti itu. Ini lumayan besar, kita coba ke situ ya. Ini udah mulai brondol. Ini mungkin insya Allah dalam beberapa hari, mungkin 2 hari lagi akan panen. Oh, ini kalau difokuskan kayak gini jadi gelap ya. Nah, ini brondolnya. Kalau sudah membrondol seperti ini paling suka, ini perusahaan atau PKS ya, pabrik kelapa sawit itu paling suka kalau buah kelapa sawit yang dipanen itu sudah membrondol lebih dari 3 brondol. Contohnya seperti ini. Nah, ini udah ada 5 ya. Ini sudah ada 5 brondol, jadi ini sangat bagus sekali untuk dipanen. Karena apa? Randemen minyaknya ini sangat bagus ya. Oh, gelap ya. Kondisi kebunnya sekarang untuk di beberapa titik ada yang sudah bagus. Contohnya seperti ini. Nah, itu juga ada yang matang itu. Itu udah matang ya, merah. Terus ini juga matang. Karena memang ini 2 hari lagi kita akan panen ya. Ini kita taruh aja di sini untuk nanti yang manen supaya dikutip ya, sebagai tanda juga kalau bahwa buahnya sudah matang. Ini lumayan untuk berat jenjang rata-ratanya untuk saat ini sudah lumayan bagus ya, di atas 9 kilo berat jenjang rata-ratanya. Kalau tercatat itu berat jenjang rata-ratanya yang tercatat itu 13 kilo ya, yang biasanya kalau kita pengiriman ke pabrik seperti itu. Nah, ini sudah seperti ini ya, lumayan bagus ya, enggak buruk-buruk banget. Dan ada beberapa pohon yang masih kecil seperti itu ya, kemudian masih sakit tapi sudah mulai bisa produksi buah seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini buahnya pohonnya masih kecil tapi sudah mulai belajar mengeluarkan buah. Dan ini udah mulai mengkal buahnya. Itu ada 2 janjang ya, ini sama itu. Yang itu sudah matang. Oh, gelap ya. Tapi yang ini mengkal. Seperti itu teman-teman. Nah, ini banyak pohon yang masih kecil-kecil di sini. Kayak gitu. Bisa dikatakan untuk di areal sini ini cukup bersih untuk kebun yang di sini. Nah, ini juga nih teman-teman ya. Udah matang ini. Nah, ini itu sebenarnya udah matang itu, kalau kita lihat secara langsung di sini sudah merah, tapi di kamera masih terlihat seperti agak hitam gitu ya, karena merahnya belum merah merona seperti itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini guys. Alhamdulillah. Mari kita sharing-sharing lagi ya. Ini kita jalan-jalannya kita cukupin dulu. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu perkembangan keadaan kebunnya sekarang ya. Lumayan ya, nggak jelek-jelek banget ya, bisa dikatakan ini sudah mulai menghijau subur dari sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton video kita yang sebelumnya tentang kelapa sawit kayak gitu ya. Untuk produktivitasnya sendiri sekarang sudah meningkat teman-teman, dari yang sebelumnya pertama kali saya datang dari Jepang itu produktivitasnya masih kecil banget karena banyak yang masih sakit ya tanaman kelapa sawitnya ya, belum bisa mengeluarkan buah dengan optimal kayak gitu ya. Masih di kisaran antara pada saat itu 6 sampai 10 ton. Kemudian meningkat ya. Meningkat lagi pada saat mulai dirawat, sedikit dipupuk, disemprot, terus di pruning kayak gitu, ada peningkatan lagi. Kisaran antara 8 ton sampai 13 ton per bulan. Dan untuk saat ini alhamdulillah nih, untuk tonase produktivitas buahnya sendiri udah bisa dikatakan melampaui itu ya, udah di atas itu. Jadi untuk saat ini biasanya kita mendapatkan per bulannya itu ya, bisa mendapatkan tonase buah itu di kisaran antara 13 ton sampai 25 ton per bulannya. Itu tergantung dari kondisi buahnya lagi. Kadang kan kondisi buahnya lagi banyak, besar-besar kayak gitu ya, itu bisa mencapai 25 ton untuk saat ini. Dan kadang-kadang buahnya itu tuh banyak tapi kecil-kecil gitu kan, kadang ada kayak gitu ya. Ada musim juga ya, tergantung musim, karena sekarang ini musimnya itu kadang-kadang kalau kemarau panjang, jadi kadang-kadang buah itu kecil kayak gitu ya. Ya kisaran antara 16 ton seperti itu ya.
Jadi bisa dikatakan ini udah meningkat dari yang sebelumnya ya hanya 8 ton, itu kita bisa ngejar sampai ke 25 ton maksimal. Dan kita berharap, selalu berharap merawat, dan itu mudah-mudahan bisa jauh lebih lagi di atas itu ya untuk jumlah tonasenya sendiri. Dan untuk harga buah sendiri di sini cukup relatif stabil ya, alhamdulillah. Untuk di daerah Ketungau Hulu sini relatif stabil, tapi kita kirimnya ke daerah Malenggang ya. Di daerah Malenggang di Sanggau sana, cuma nggak jauh, cuma sekitar 30 menit dari kebun. Untuk harga buah stabil di angka 2000-an kayak gitu ya, nggak sampai jatuh di angka 1000 lebih sih, nggak. Untuk di pabrik pada saat terakhir kita kirim itu kemarin di angka Rp2.450 per kilogram. Jadi ya lumayan ya. Untuk di kawasan sini sendiri untuk harga buah itu kalau di Malenggang itu relatif stabil di angka 2.300 sampai 2.480. Untuk saat ini update harganya kalau nggak salah itu di angka Rp2.430 per kilogramnya. Jadi lumayan ya. Karena ada beberapa wilayah di beberapa daerah itu harga buah memang enggak selalu 2000 ya. Ada juga yang 1900 di pabriknya, ada juga yang di harga 1800, ada yang di 2100 kayak gitu ya. Untuk di kawasan sini alhamdulillah nih termasuk bisa dikatakan harga yang cukup tinggi untuk di daerah sini kayak gitu ya. Makanya dari beberapa daerah juga banyak yang kirim ke arah Malenggang sini ya, di pabrik BTL. Lalu promosi pula ya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk petani seperti kita ini, petani kelapa sawit, untuk harga buah di kisaran antara 2.400 atau 2.300 itu termasuk oke lah ya, karena bisa dikatakan masih balance lah sama pengeluaran pupuknya, sama pengeluaran herbisidanya, dengan tenaga kerjanya seperti itu ya. Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, namanya harga pupuk apalagi yang non subsidi itu fluktuatif ya, kadang tinggi gitu terus lama turunnya kayak gitu. Tapi untuk harga pupuk sendiri di sini, pupuk non subsidi relatif terjangkau bagi kita ya, untuk para petani kelapa sawit. Dikatakan mahal enggak juga, dikatakan murah pun enggak juga ya, relatif stabil. Sebagai contoh untuk harga pupuk sendiri, kita di sini biasa menggunakan urea ya untuk penghijauannya. Kita biasanya menggunakan urea untuk penghijauan dalam satu sak ukuran 50 kilo. Itu biasanya di toko pertanian kita beli itu di harga Rp350.000 sampai Rp370.000. Itu masih terjangkau lah ya, masih di angka 300-an gitu ya. Yang penting nggak di atas 500-an gitu kan. Urea di angka 350 itu standar lah ya, masih oke lah ya. Terkadang dapat juga kita ya yang stok murah itu urea itu tuh di kisaran harga 335.000. Itu untuk urea ya yang kandungan nitrogen. Sementara untuk KCL, untuk harga pupuk KCL atau pupuk MOP untuk pembuahan itu per satu karung ukuran 50 kilo itu biasanya di harga 420 sampai 450.000 di toko pertanian di daerah sini kayak gitu teman-teman. Sementara untuk pupuk NPK sendiri itu yang sangat beragam dan variasi untuk harga pupuk NPK, karena pupuk NPK ini kan ibaratnya pupuk komplit kayak gitu ya. Di situ ada N, ada P, ada K-nya juga ya haranya ya, enggak kayak pupuk tunggal seperti itu. Dan untuk pupuk NPK sendiri harganya itu biasanya di kisaran 390 sampai ke atas kayak gitu guys. Rata-rata ya sekitar 400-an kayak gitulah. Di toko pertanian tuh 420, 430, ada yang sampai 500, ada yang 600.000 per saknya per 50 kilo, bahkan ada yang 790 per saknya. Contoh pupuk mutiara. Tapi kita di sini enggak pakai pupuk mutiara, itu terlalu mahal ya menurut kita ya, untuk putaran keuangannya kayaknya kurang inilah, masih belum masuk kayak gitu ya untuk kita gunakan. Jadi kita di sini masih sering menggunakan pupuknya pupuk urea seperti itu untuk penghijauan. Alhamdulillah walaupun di urea ya teman-teman bisa melihat seperti di contoh tadi di video,
buahnya ada, walaupun nggak besar-besar, nggak banyak, mulai ada. Dan daunnya mulai menghijau, pelepahnya mulai panjang, batangnya mulai subur, titik tumbuhnya mulai membesar, seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya nggak dihijaukan dulu langsung dihantam untuk pembuahan, itu dikhawatirkan nggak maksimal. Dan kita juga di sini yang namanya bertani ya, kita sebagai petani itu memang merasakan harus pinter-pinter ngatur keuangan, berbagi antara kita pekebun dengan tanaman kebun ya, pekebun dengan tanaman kebun, harus berbagi budget itu. Karena kita juga kadang-kadang punya kebutuhan, keperluan, kebun juga ya, tanaman ini punya keharusan sebenarnya untuk dipupuk. Kalau nggak dipupuk nggak ada buah kayak gitu ya. Ya alhamdulillah guys, seperti inilah kira-kira ya sharing untuk video kali ini ya. Karena kita sudah lama nggak sharing, nggak mengunggah, nggak mengupload di kanal YouTube ya, ini berharap saya ini sebagai interaksi dengan teman-teman lagi untuk biar lebih dekat lagi lah ya, kita ada komunikasi lagi walaupun hanya sebatas melalui kanal YouTube seperti ya. Ya barangkali teman-teman yang sudah menyimak video ini punya saran atau masukan untuk kebun kita, bolehlah coret-coret di kolom komentar ya, entah misalnya itu untuk pupuk ataupun kebersihan lahan gitu, kayak gitu ya. Biasanya sih untuk teman-teman kelapa sawit, kalau yang menyimak video tentang kelapa sawit itu paling sering dibahas itu adalah tentang pupuk untuk meningkatkan produksi. Saya juga sebagai petani memang sering mengulik itu ya, bagaimana meningkatkan produksi dengan budget yang minim tapi produksinya bisa meningkat dengan pesat gitu. Tetapi ada tetapinya ya, yang masih dalam tanda kutip realistis kayak gitu ya. Karena terkadang ada yang nggak realistis sih, kayak misalnya ngasih pupuk cuma seujung jempol gini untuk 3 bulan bisa mengeluarkan buah bertonton, itu menurut saya kayak nggak masuk akal sih. Karena perusahaan-perusahaan pun banyak masih menggunakan pupuk sintetik ya, kayak gitu ya, sintetik yang ditebar biasa itu. Seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih kerja di luar negeri atau masih bekerja dimanapun lah ya, semangat menabungnya. Saya berharap mudah-mudahan harapan kita semuanya dapat tercapai kayak gitu ya. Yang misalnya mau punya hajat, pengen punya tabungan, atau pengen membangun kebun, membangun usaha, mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Walaupun enggak cepat, misalnya lambat pun, mudah-mudahan perlahan ada aja jalannya ya. Sebagaimana yang kita rasakan, memang yang namanya usaha itu enggak selalu mujur, selalu ada halangan, rintangan, tapi kita mesti kita hadapi. Kita harus harus tekun aja lah gitu ya, dicoba aja tuh gitu. Ada masalah ya kita cari solusinya kayak gitu ya. Misalnya masalah produksi, masalah budget gitu kan ya, kita coba cari alternatif yang paling oke kita punya kayak gitu. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menyimak sharing kita pada video kali ini. Kalau ada masukan atau saran boleh coret-coret di kolom komen, dan saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.